Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatul Islam hari ini adalah zakat perhiasan wanita. Sudah merupakan kodrat seorang wanita senang dengan perhiasan, baik yang terbuat dari perak maupun lainnya. Oleh karenanya, Islam menghalalkan berbagai macam perhiasan itu tadi bagi mereka dan mengharamkan seperti emas dan pakaian sutra bagi kaum laki-laki. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa al-Ash'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hurrima libasul harir wal-dhahab ala dhukuri ummati wa uhilla liinathihim. Dari Abu Musa al-Ash'ari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan pakaian sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku dan halal bagi wanita mereka. Namun, karena berbagai macam perhiasan ini adalah sebuah barang yang mahal dan berharga, maka apakah wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Dan kalau memang wajib, bagaimana cara mengeluarkannya? Perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Sudah maklum bahwasanya emas dan perak wajib mengeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai satu nisab dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Berdasarkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau memiliki 200 dirham dan sudah lewat 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat 5 dirham. Dan engkau tidak wajib mengeluarkan apapun sehingga engkau memiliki 20 dinar. Namun jika engkau memiliki 20 dinar dan sudah lewat 1 tahun, maka wajib mengeluarkan setengah dinar. Hal ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama, namun mereka berselisih tentang masalah perhiasan wanita. Apakah masuk dalam hukum ini atau tidak? Namun sebelum beranjak lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa perhiasan itu ada 3 macam. Pertama ada yang dipakai, kedua ada yang disimpan, ketiga ada yang dijadikan sebagai barang perdagangan. Untuk perhiasan emas dan perak yang disimpan, maka ini wajib dikeluarkan zakatnya. Sedang yang dijadikan barang perdagangan, maka hukumnya kembali kepada zakat perdagangan. Adapun yang dipakai oleh wanita, maka inilah yang terdapat khilaf di kalangan para ulama. Terdapat 4 pendapat. Pertama, tidak wajib dikeluarkan zakat. Ini adalah madhab jumhur ulama, serta merupakan madhab dari Ibnu Umar, Jarir bin Abdullah, Aisyah, dan Asma binti Abu Bakar. Kedua, wajib dikeluarkan zakatnya. Ini menurut pendapat madhab Hanafiyah, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, Ibnu Hazm, serta merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As, dan salah satu riwayat dari Aisyah. Dan madhab inilah yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Albani, dan Syekh Ibnu Utsaimin. Ketiga, wajib dizakati sekali saja untuk selamanya. Dan yang keempat, zakat perhiasan adalah dengan meminjamkannya kepada orang lain. Dari keempat madhab ini yang dikuatkan oleh dalil adalah 2 pendapat yang pertama. Adapun 2 pendapat yang terakhir, maka tidak ditemukan dalil yang mendukung, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Jami' Ahkamin Nisa, meskipun didapatkan beberapa athar tentang hal tersebut dari sebagian salaf. Oleh karenanya, pembahasan ini kita pusatkan pada 2 pendapat pertama saja. Pertama, pendapat zakat perhiasan tidak wajib. Para ulama yang berpendapat tidak wajibnya zakat perhiasan yang dipakai, mereka berdalil dengan hadis Nabi. Tidak ada zakat pada perhiasan. Namun hadis ini batil, sebagaimana dikatakan Imam Baihaqi dan lainnya.
Yang sahih bahwa lafaz ini ucapan Jabir bin Abdullah. Kedua, beberapa athar dari salaf. Dari Nafi berkata bahwa Abdullah bin Umar memakaikan perhiasan emas kepada anak-anak wanita dan budak wanitanya dan beliau tidak mengeluarkan zakat. Kedua, Ibnu Umar pernah berkata tidak ada zakat perhiasan. Jabir bin Abdullah pernah ditanya tentang masalah perhiasan. Apa ada zakatnya? Beliau menjawab tidak. Dari Aisyah bahwasanya beliau mengurusi beberapa keponakannya yang yatim, mereka memiliki perhiasan namun beliau tidak mengeluarkan zakatnya. Dari Asma binti Abu Bakar bahwa beliau tidak mengeluarkan zakat perhiasan. Yang ketiga, dalil qiyas. Mereka mengatakan bahwasanya zakat itu cuma wajib pada harta yang bisa berkembang, sedangkan perhiasan wanita itu tidak bisa berkembang, maka berarti mirip dengan baju yang dipakai yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun baju tersebut mahal. Hal ini berbeda kalau emas tersebut memang untuk disimpan atau diperdagangkan, karena itu merupakan harta yang berkembang. Pendapat zakat perhiasan itu wajib. Adapun para ulama yang mengatakan wajibnya zakat perhiasan, mereka berdalil dengan beberapa dalil berikut. Pertama, dalil keumuman wajibnya zakat emas dan perak sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Yang dimaksud dengan kanzun adalah harta benda yang tidak dikeluarkan zakatnya. Berkata Ibnu Umar, harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya bukan termasuk kanzun meskipun berada di dasar bumi. Sedangkan harta yang nampak namun tidak dikeluarkan zakatnya maka itu adalah kanzun. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang memiliki emas dan perak lalu tidak menunaikan kewajibannya, kecuali pada hari kiamat nanti akan dijadikan lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dan disetrikakan pada lambung, dahi, dan punggung mereka. Kedua, beberapa dalil khusus tentang wajibnya zakat perhiasan. Dari Amr bin Shu'aib, dari dari kakeknya bahwasanya, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi bersama anak wanitanya, yang di tangannya terdapat 2 gelang besar yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau sudah mengeluarkan zakat ini? Dia menjawab, belum. Maka Rasulullah bersabda, apakah engkau senang kalau nantinya Allah akan menggelangkan kepadamu pada hari kiamat dengan 2 gelang dari api neraka? Maka wanita itu pun melepas keduanya dan memberikannya kepada Rasulullah seraya berkata, keduanya untuk Allah dan Rasulnya. Dari hadis lain, dari Abdullah bin Shaddad bin Hadi berkata, kami masuk menemui Aisyah. Lalu beliau berkata, Rasulullah masuk menemuiku, lalu beliau melihat di tanganku ada cincin perak. Lalu beliau bertanya, apakah ini wahai Aisyah? Maka Aisyah menjawab, saya memakainya demi berhias untukmu wahai Rasulullah. Lalu beliau bertanya lagi, apakah sudah engkau keluarkan zakatnya? Belum, katanya. Maka beliau bersabda, cukuplah itu untuk memasukkanmu ke dalam api neraka. Kemudian dari Asma binti Yazid berkata, saya masuk bersama bibiku menemui Nabi, dan saat itu bibiku memakai beberapa gelang dari emas. Maka Nabi bertanya kepada kami, apakah kalian sudah mengeluarkan zakat ini? Kami menjawab, tidak. Rasul bersabda, tidaklah kalian takut kalau nantinya Allah akan memakaikan kepada kalian gelang dari api neraka? Maka keluarkanlah zakatnya. Ketiga, beberapa athar dari salaf. Ibnu Mas'ud, ya, seorang wanita yang bertanya kepadanya tentang zakat perhiasan. Maka beliau menjawab, apabila sudah mencapai 200 dirham maka keluarkan zakatnya. Wanita tadi bertanya, di rumahku ada anak yatim beberapa. Apakah saya boleh memberikan zakatnya kepada mereka? Beliau menjawab, boleh. Lalu kemudian dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya beliau memerintahkan kepada bendaharanya untuk mengeluarkan zakat perhiasan anak-anak wanitanya setiap tahun. Dari Aisyah, bahwasanya beliau berkata, tidak mengapa memakai perhiasan apabila dikeluarkan zakatnya. Selain athar dari para sahabat tersebut, juga ditemukan beberapa athar dari para tabi'in tentang wajibnya zakat perhiasan. Di antaranya datang dari Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, Atha bin Abi Rabi'ah, Zuhri, Abdullah bin Shaddad, Sufyan ats-Tsauri, dan lainnya. Pendapat yang kuat,
Setelah pemaparan madhab para ulama, maka yang nampak adalah insya Allah madhab yang kedua yang menyatakan wajibnya mengeluarkan zakat perhiasan apabila telah mencapai 1 nisab dan mencapai 1 tahun karena beberapa hal berikut. Keumuman dalil yang mewajibkan zakat emas dan perak, sedangkan perhiasan juga terbuat dari emas dan perak. Padahal sudah maklum dalam ilmu usul fikih bahwa sebuah lafaz umum harus dibawa pada keumuman sampai ada yang mengkhususkan. Lalu dalil apa yang mengkhususkan perhiasan dari keumuman wajibnya zakat? Tidak ada dalil yang mengkhususkan, karena hadis yang dijadikan dalil madhab pertama adalah sebuah hadis yang lemah. Sedangkan ucapan para sahabat tidak bisa untuk mengkhususkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, adanya dalil khusus tentang wajibnya zakat perhiasan emas dan perak adalah sebuah dalil yang tidak terbantahkan. Ketiga, mengeluarkan zakat perhiasan dan perak itu sikap yang lebih hati-hati dalam menjalankan syariat. Yang keempat, adapun mengenai dalil yang digunakan oleh jumhur ulama, maka bisa dikatakan bahwa hadisnya lemah, sedangkan athar para sahabat tidak bisa dijadikan hujjah karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, juga bertentangan dengan ucapan sahabat lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian Ma'rifatul Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini menjadi penambah ilmu bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat kembali bagi para pemirsa yang sudah mengetahui, demi mendukung agar Ma'rifatul Islam terus berkembang menjadi lebih baik. Apabila pemirsa memiliki kritik, saran, ataupun masukan serta pertanyaan, maka tidak perlu sungkan ataupun ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik, dan masukan serta pertanyaan pemirsa dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata terima kasih, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.